Udah selesai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang atom berelektron banyak. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memberikan waktu pada Zoom kami hari ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari Anissa Ramawati, dipersilakan. Saya Anissa Ramawati dengan 22033128. Saya Sulasri dengan NIM 2033047. Dengan saya Sal Sahadi dengan NIM 22033048. Baiklah, dengan saya Zaka Firman Bais dengan NIM 220333052. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami mulai presentasinya, yaitu pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Salsadi. Kepada Salsadi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama itu akan menjelaskan materi pertama itu spin elektron dan efek Zeeman anomali. Sommerfeld Arnold Sommer pada tahun 1868 sampai 1961 Jerman memperluas gagasan Bohr dengan mengajukan berbagai orbit elips untuk harga n yang sama. Sommerfeld menambahkan aturan seleksi pada proses transisi elektron berdasarkan 3 bilangan kuantum, yakni bilangan kuantum utama atau ukuran orbit, n, bilangan kuantum bentuk orbit, atau dibilang kuantum arah orbit, m. Model atom Bohr Sommerfeld mengalami masalah ketika tidak mampu menjelaskan gejala lain yang dikenal sebagai efek Zeeman anomali. Efek Zeeman anomali adalah terpisahnya garis-garis frektal menjadi beberapa garis yang saling berdekatan karena pengaruh medan magnet luar yang lebih kecil densitas flux magnetnya. Efek ini disebut anomali karena tidak sesuai dengan ramalan klasik. Para fisikawan pada saat itu meyakini bahwa diperlukan bilangan kuantum tambahan untuk menjelaskan gejala efek Zeeman anomali tersebut. Penjelasan fenomena ini diberikan oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1928 sampai 1959 di Swiss. Melalui hipotesisnya bahwa elektron memiliki intriksi yang berkontribusi terhadap penambahan momentum sudut total atom. Momentum sudut spin. Harga S yang diperolehkan ialah S sama dengan 1/2. Persyaratan ini datang dari teori Dirac. Besar S dari momentum sudutkan oleh spin elektron dinyatakan dalam bilangan kuantum spin S dengan rumus S sama dengan akar S dalam kurung S tambah 1, H sama dengan akar 3/2H, yang bentuknya sama dengan rumus untuk mendapatkan besar momentum sudut orbital L dari bilangan kuantum orbital I. Rumus L sama dengan akar I dalam kurung I tambah 1 H. Momentum sudut spin dapat memiliki 2S tambah 1 sama dengan 2 orientasi yang diberi spesifikasi oleh MS sama dengan +1/2 dan MS sama dengan -1/2. Komponen S, momentum sudut spin sebuah elektron sepanjang arah medan magnetik dalam arah Z ditentukan oleh bilangan kuantum magnetic spin. Momen magnetik elektron, rasio giromagnetik yang merupakan karakteristik spin elektron hampir 2 kali karakteristik gerak orbital elektron. Jadi dengan mengambil rasio ini sama dengan 2, momen magnetic spin S sebuah elektron berkaitan dengan momentum sudut spin S melalui momen magnetic spin. Nah, rumusnya U S sama dengan min E per M dikali S. Harga komponen US yang mungkin setiap subuh, katakan sumbu Z
terbatas pada komponen Z momen magnetic spin. UZ sama dengan kurang lebih per 2F. Materi kedua yaitu couplings spin orbit. Penggandaan garis fraktal menjadi struktur halus dapat diterangkan atas dasar intriksimatik antara momentum sudut spin dan orbital elektron atomik. Coupling spin orbit ini dapat dipahami dengan memakai model klasik secara langsung. Sebuah elektron yang berputar mengelilingi sebuah inti mendapatkan dirinya berada dalam medan magnetik. Karena dalam kerangka acuan dirinya, inti itu mengelilinginya. Energi magnetik Vm dari kutub bermomen U pada suatu medan magnetik Vm sama dengan min UB cos 0. Dalam kasus momen magnetik spin elektron sama dengan U, Z sama dengan UB, magnetic board. Jadi dengan mengambil U cos 0 sama dengan UB sama dengan kurang lebih EH per 2F. Saya dapatkan coupling spin orbit Vm sama dengan UVB. Baiklah, sampai situ pemateri saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsadi. Pemateri berikutnya itu saya sendiri. Saya akan menjelaskan yaitu 3 prinsip eksklusi. Unsur yang bilangan berdekatan dapat mempunyai perilaku kimiawi yang sangat berbeda. Dalam tahun 1925, Wolfgang Pauli menemukan prinsip pokok yang mengatur konfigurasi elektronik atom yang memiliki lebih dari satu elektron. Prinsip eksklusinya dalam kurung larangannya menyatakan bahwa tidak terdapat 2 elektron dalam sebuah atom yang dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama. Masing-masing elektron dalam sebuah atom harus memiliki kuantum n, i, mi, ms yang berbeda. 4. Konfigurasi elektron. Suatu atom mempunyai beberapa orbital yaitu s, p, d, dan f. Tetapi yang terisi elektron hanya sebagian sesuai dengan jumlah elektronnya. Susunan elektron dalam atom disebut konfigurasi elektron, yaitu penyebaran elektron dalam orbital-orbital atom. Pengisian orbital tersebut mengikuti aturan yang disebut prinsip Aufbau, atau dalam kurung itu membangun. Menurut prinsip ini, elektron-elektron dalam atom terdapat mungkin memiliki energi terendah. Terdapat 2 aturan dasar yang menentukan struktur elektron dari atom berelektron banyak. Yang pertama itu ada sebuah sistem partikel mantap dalam kurung stabil bila energi totalnya minimum. Yang kedua ada hanya satu elektron yang dapat berada dalam keadaan kuantum tertentu dalam atom itu. Elektron yang memiliki bilangan kuantum utama n yang sama biasanya dalam kurung walaupun tidak selalu kira-kira berada pada jarak rata-rata yang sama terhadap inti. Secara konvensional, kita katakan bahwa elektron seperti itu menempati kulit atomik yang sama. Kulit ini diberi lambang dengan skema sebagai berikut. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan kulitnya. Dan KLMNO dan kulit terjauh. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Sulastri. Kepada Sulastri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang momentum sudut total. Setiap elektron dalam sebuah atom memiliki momentum sudut orbital L tertentu dan memiliki momentum sudut spin S tertentu. Keduanya memberikan sumbangan pada momentum sudut J dari atom tersebut. Seperti setiap momentum sudut J harus terkuantisasi dengan besar momentum sudut atomik total. Dengan rumus J sama dengan akar J ke kurung J ditambah 1 tutup kurung H dikali H. Komponen Z dari momentum sudut atomik total yaitu ZJ sama dengan MJH.
L sama dengan akar L buka kurung L ditambah 1 tutup kurung kali H. LZ sama dengan MJH, S sama dengan MSH, Z sama dengan MSH. Karena L dan S merupakan vektor, keduanya harus dijumlahkan secara vektor sehingga menghasilkan momentum sudut total J. J sama dengan L ditambah S. Untuk memperoleh hubungan antara berbagai bilang momentum sudut, paling mudah dimulai dengan komponen Z dari vektor J, L, dan S, karena J, Z, L, Z, S, Z merupakan kuantitas skalar. JZ sama dengan LZ, kurang lebih S, Z sama dengan MJH sama dengan M1H kurang plus minus MSH, MJ sama dengan M1 plus minus MS. Momentum sudut L dan S berinteraksi secara magnetis dan sebagai hasil timbul torka terhadap masing-masing. Jika tidak terdapat medan magnetik eksternal, momentum sudut total J kekal baik arah maupun besar, dan efek torka internal hanya menimbulkan prosesi dari L dan S di sekitar arah resultannya J. Namun jika terdapat medan magnetik eksternal B, maka J berpresisi di sekitar arah B, sedangkan L dan S meneruskan berpresisi sekitar J. Presisi J di sekitar B menimbulkan efek Zeeman anomalus karena orientasi yang berbeda dari J berkaitan dengan energi yang sekitar berbeda karena adanya B. Yang keenam yaitu coupling LS dan JJ. Yang pertama coupling LS. Pola yang biasa untuk semua atom kecuali atom yang sangat berat ialah bahwa momentum sudut orbital Li dari berbagai elektron terkoppel bersama secara listrik menjadi resultan tunggal L, dan momentum sudut spin Si terkoppel bersama menjadi resultan tunggal lainnya S secara bebas. Momentum L dan S berinteraksi magnetis melalui efek spin untuk membentuk momentum sudut total J. Next. Koppel LS dapat dirumuskan dengan L sama dengan sigma Li, S sama dengan sigma Si, J sama dengan L ditambah S. Seperti biasanya LSJ, LZ, SZ terkuantisasi dengan bilangan kuantum masing-masing. LSJ, ML, MJ, jadi L sama dengan akar L, buka kurung, L ditambah 1, tutup kurung dikali H. LZ sama dengan MLH, jadi S sama dengan akar S, buka kurung, S ditambah 1 dikali H. Sehingga LSZ sama dengan MZH, J sama dengan akar J dibuka kurung, J ditambah 1 dikali H. JZ sama dengan MJH. Yang kedua itu coupling JJ. Gaya listrik yang mengopelkan L menjadi vektor tunggal L dan Si menjadi vektor S lebih kuat dari gaya spin orbit magnetik yang mengopel L dan S membentuk J dalam atom ringan dan mendominal situasi biarpun jika terdapat medan magnetik eksternal yang agak besar. Koppel JJ, sambatan JJ, JI sama dengan Li ditambah Si, J sama dengan sigma JI. Keadaan momentum sudut individual biasanya diperiksa dengan huruf kecil dengan S bersesuai dengan L sama dengan 0, P
P dengan L sama dengan 1, D dengan L sama dengan 2, dengan sebagainya. Skema yang serupa itu dengan memakai huruf besar dipakai untuk menyatakan keadaan elektronik keseluruhan atom menurut bilangan kuantum momentum sudut orbital total L berikut. L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilambangkan SP, DF, G, HI. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan oleh Anissa Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sulastri. Yang ketujuh, spektrum optik. Yang pertama, spektrum 1 elektron. Atom natrium memiliki elektron 3s, tunggal di luar kulit dalam, tertutup yang sudah memenuhi konfigurasi gas mulia. Sehingga jika dianggap terdapat 10 elektron pada kulit bagian dalam secara sempurna, menghalangi plus 10E muatan inti. Maka elektron terluar yang tunggal ini hanya akan terkena gaya aksi muatan efektif sebesar plus E. Atom hidrogen. Gambar di bawah ini memperlihatkan tingkat energi Li dan Na bersama dengan beberapa transisi spektrum pancar yang mematuhi aturan delta L sama dengan plus minus 1 seperti transisi dalam atom hidrogen. Yang ke-8, spektrum sinar X. Spektrum sinar X yang kontinu merupakan hasil dari kebalikan efek fotolistrik dengan energi kinetik elektron tertransformasi menjadi foton berenergi Hv. Penyebabnya ialah transisi elektronik dalam atom yang telah diganggu oleh elektron yang datang. Transisi ini berhubungan dengan foton yang panjang gelombangnya terletak pada bagian spektrum elektromagnetik dalam cahaya tampak atau di dekatnya. Transisi yang menyangkut elektron terluar dari sebuah atom biasanya hanya menyangkut energi beberapa elektron volt. Bahkan melepaskan elektron terluar hanya memerlukan paling besar 24,6 elektron volt atau untuk helium. Transisi ini akan berhubungan dengan foton yang panjang gelombangnya terletak pada bagian spektrum elektromagnetik yang terdapat dalam daerah cahaya tampak atau di dekatnya. Yang ke-9, contoh soal. Contoh soal 7.1, berapakah kemungkinan orientasi J untuk keadaan J sama dengan J yang berhubungan dengan 1 sama dengan 1. Penyelesaiannya, momentum sudut bola yang berputar adalah 1 omega di mana I sama dengan MR. Yang kedua adalah adalah momen inersianya dan omega sama dengan V per R adalah kecepatan sudutnya. Dari persamaan 7.1 momentum sudut spin elektron adalah S sama dengan akar 3 per 2H. Jadi S sama dengan akar 3 per 2H sama dengan I omega sama dengan 2 per 5 MR kuadrat. V per R sama dengan 2 per 5 MVR. Didapatkan hasilnya 1,67 dikali 10 pangkat 4 C. Kecepatan ekuator sebuah elektron berdasarkan model ini harus lebih dari 10.000 kali kecepatan cahaya. Dan hal ini mustahil, tidak ada model elektron klasik Y yang dapat mengatasi kesulitan ini. Contoh 7.4. Berapakah kemungkinan orientasi J untuk keadaan J sama dengan 3 per 2 dan J sama dengan 1 per 2 yang berhubungan dengan I sama dengan 1. Penyelesaiannya untuk keadaan J sama dengan 3 per 2. Persamaannya sama dengan 7.18 menghasilkan MJ sama dengan min 3 per 2 min 1 per 2, 1 per 2, 3 per 2. Untuk keadaan J adalah 1 per 2. MJ sama dengan min 1 per 2. 1 per 2.
menunjukkan gambar 7.16 menunjukkan orientasi J relatif terhadap sumber J ini. Latihan soalnya, 1. Saat kita melintasi rangkaian logam transisi atau langka unsur tanah, kita menambahkan elektron pada subkulit D atau F. Dalam senyawa kimia, unsur-unsur ini sering menunjukkan valensi keadaan +2 yang berhubungan dengan pelepasan 2 elektron S. Jelaskan paradoks yang tampak ini. Penyelesaiannya, ilmuwan telah menemukan bahwa materi di dunia mengandung banyak partikel subatom yang dapat berbeda dalam atom, seperti elektron, proton, dan neutron. Dalam kasus kita menambahkan elektron pada subkulit D atau F. Dalam senyawa kimia, unsur tanah seperti besi, oksigen, dan kalium sering menunjukkan valensi keadaan +2 yang berhubungan dengan pelepasan 2 elektron. Namun, ada beberapa unsur tanah yang memiliki valensi yang berbeda, seperti oksida nikel atau NiO2 yang memiliki valensi -1. Dalam kasus NiO2, oksidasi nilai berkurangan 1 elektron untuk setiap mengalami pelepasan elektron. Beberapa unsur lain juga memiliki valensi yang berbeda, seperti oksidasi kalium atau K2O yang memiliki valensi +1. Dalam kasus K2O, oksida kalium mengurangan 1 elektron untuk setiap 2 mengalami pelepasan elektron. Selain itu, ada unsur tanah yang memiliki valensi yang bervariasi tergantung pada kondisi serta pengalaman mereka, seperti oksidasi besi Fe2O4 dan oksidasi kobalt CO2O4 yang memiliki valensi +3 dan +2. Tetapi dapat berubah ke valensi +1 dan +4. Dalam kasus oksida besi, Fe2O4 berubah menjadi Fe2O3 saat kalium dihilangkan dari konsentrasi natrium. Oksidasi kobalt CO2O4 dapat berkurangan menjadi CO2O3 atau C0O. Tergantung pada kondisi yang ada. Secara keseluruhan, paradoks ini menunjukkan bahwa valensi unsur tanah dapat berbeda dan dapat berubah tergantung pada kondisi dan pengalaman mereka. Yang kedua, apa yang dapat disimpulkan tentang konfigurasi elektron sebuah atom yang mempunyai L sama dengan 0 dan S sama dengan 0 dalam keadaan dasar? Penyelesaiannya, jika sebuah atom memiliki L sama dengan 0 dan S sama dengan 0 dalam keadaan dasar, maka artinya elektron di subkulit D atau F tidak terisi. Konfigurasi elektron dalam keadaan dasar akan tergantung pada nomor atom unsur tersebut. Namun, informasi tentang nomor atom tidak diberikan dalam pertanyaan ini, sehingga tidak dapat disimpulkan konfigurasi elektron yang tepat. Yang ketiga, apa perbedaan sinar laser dengan sumber cahaya titik? Bandingkan perubahan intensitas sinar dengan jarak dari sumber atau laser dan sumber titik. Penyelesaiannya, perbedaan antara sinar laser dan sumber cahaya titik terletak pada sifat-sifat cahaya yang dihasilkan. Sinar laser terbuat dari cahaya yang semuanya terdiri dari panjang gelombang yang sama, sementara itu sumber cahaya titik menghasilkan cahaya yang berasal dari berbagai panjang gelombang. Berkas cahaya dalam cahaya biasa mengalir ke arah yang berbeda, sedangkan sinar laser bergerak dalam arah yang sama persis dan tidak menyebar serta tidak melemah. Perubahan intensitas sinar dengan jarak dari sumber untuk laser dan sumber titik juga berbeda. Sinar laser efisien dalam menentukan tempat yang pasti untuk mencapai radiasi, namun tidak menyimpang ke area yang luas, sehingga memiliki konsentrasi sinar rendah. Gelombang laser terpolarisasi diperoleh pada frekuensi tertentu, menunjukkan koherensi longitudinal balok. Sementara itu, sumber cahaya titik memiliki intensitas cahaya
yang jauh lebih sedikit daripada laser, memungkinkan manusia untuk melihatnya dengan mata telanjang tanpa merusak mata secara permanen. Dengan demikian, sinar laser memiliki keunggulan dalam konsentrasi dan ketepatan, sementara sumber cahaya titik lebih aman untuk mata manusia dan memancarkan cahaya dengan intensitas yang lebih rendah. Lanjut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Kami akan membuka sesi kritik dan saran. Pada yang ingin mengkritik dan memberi saran, dipersilakan. Eh, Apabila tidak ada, kami akan membuka sesi berikutnya, yaitu sesi penambahan materi. Apakah ada yang ingin menambahkan materinya? Dipersilakan. Apakah tidak ada yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Winda, waktu dan tempat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iya. Winda Rudespika dari dengan NIM 22033049 dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apakah atom berelektron banyak dapat mengalami transisi elektron? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Winda, silakan mengirimkan jawabannya di obrolan Zoom atau di WA juga bisa.
Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan untuk Rindi. Waktu Anda. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM 220338 dari kelompok 6. Bilang kemana ya? Rindi? Mungkin kendala jaringan ya. Mungkin bisa diwakilin pertanyaan dari Rindi dari teman kelompoknya yang lain. Baik, menunggu pertanyaan dari Rindi tadi, kami akan menjawab pertanyaan dari Winda. Akan dijawab oleh Anissa Ramawati. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Pertanyaannya yaitu, apakah atom berelektron banyak dapat mengalami transisi elektron? Jawabannya, ya. Atom dapat mengalami transisi elektron di mana elektron berpindah dari satu orbital ke orbital lainnya dengan menyerap atom memancarkan energi.
Proses ini terjadi ketika atom menerima atau melepaskan energi dalam bentuk foton saat elektron berubah ke tingkat energi yang berbeda. Transisi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk saat atom tereksitasi dan kembali ke keadaan dasarnya, atau ketika terkena energi eksternal. Hanya itu jawaban dari saya. Apakah Winda dapat memahami jawaban saya? Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Insya Allah saya memahami itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Sebelum menunggu Randy, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Maaf, moderator. Ini udah masuk. Terima kasih. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya tadi, yaitu bagaimana perubahan jumlah elektron dapat mempengaruhi sifat kimia suatu unsur. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Randy. Tidak lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di grup WA atau di Zoom. Terima kasih. Kita nggak dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Kepada Randy, dipersilakan untuk mengirim pertanyaannya. Oh, baik. Sebentar ya, moderator. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi yang pertanyaannya yaitu bagaimana perubahan jumlah elektron dapat mempengaruhi sifat kimia suatu unsur. Jawabannya yaitu perubahan jumlah elektron dalam suatu unsur dapat mempengaruhi sifat kimianya karena jumlah elektron menentukan konfigurasi elektron yang pada gilirannya mempengaruhi cara unsur tersebut berinteraksi dengan unsur lain. Perubahan elektron dapat memodifikasi sifat seperti kecenderungan untuk membentuk ikatan kimia, reaktivitas, dan sifat kimia lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Rindi bisa memahaminya? Baik, terima kasih atas jawabannya, moderator. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup saya. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok 6. Kepada kelompok 6,